Kopi Ahmad Danom sudah dikenal cukup luas di wilayah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Di desa ini terdapat destinasi wisata di bidang agrowisata yang dikonsep dengan model ekowisata. Letaknya di pinggir jalur utama Tur Amtirdam atau Turen Ambelgading Tirtoyudo Dampit. Ekowisata ini diberi nama Ekowisata Kebun Kopi Ahmad Danom yang sudah siap menyuguhkan potensi dalam hal pertanian dan pengolahan kopi bagi wisatawan. Nah, Nusa Dharma TV yang berbahagia, Van selama ini sudah pengen banget kesini nih. Karena di sini banyak sekali potensi-potensi pedesaan yang pastinya harus kita kupas, kita kulik dengan ekowisatanya. Ekowisata apa sih? Ekowisatanya itu banyak banget karena di sini ada kebun kopi juga salah satunya. Dan belum sampai kita kemana-mana nih, lewat jalan terjal dan juga banyak sekali rintangan yang ada ya pastinya. Tapi nggak apa-apa. Selama kita di sini kita udah sampai dan kita udah seneng banget, hawanya juga sejuk banget. Ivan pengen dokumentasiin semuanya yang ada di sini. Dan jangan kemana-mana, pastikan terus saksikan Danom TV karena ada Sambang Deso dari desa untuk Indonesia. Pemirsa, Desa Ahmad Danom berbatasan langsung dengan Desa Pamotan di sebelah utara dan Desa Semersuko di sebelah selatan. Jumlah penduduk di Desa Ahmad Danom sekitar 6.734 orang. Penduduknya sebagian besar bermata pencarian berkebun. Sedangkan tanaman komoditi yang paling banyak ditanam adalah kopi. Namun ada juga tanaman lain seperti singkong, kakao, dan pohon sengon. Nah, pemirsa Dapat TV yang berbahagia, sama Deso kali ini Irfan sudah berada sama, kita kenal dulu ya. Siapa ini Pak? Namanya Pak Salimin, bisa salaman sebentar? Iya. Pak Salimin dulu saya. Pak Nur sama Pak Sarimin. Pak Sarimin. Pak Sarimin selaku apa ini di sini? Kepala Desa Ahmad Danom. Nah, cocok banget nih sama Deso sudah ketemu sama kepala desanya ya Pak ya. Ya. Nah, di sini Pak, di desa ini sendiri, Desa Ahmad Danom sendiri. Gimana sih Pak untuk sejarahnya yang ada di desa ini? Kenapa sampai ada ini, sampai besar seperti ini? Ya, pada tahun 1380, diantaranya itu ada 3 tokoh dari Pangeran Padiponegoro yang ada di Jawa Tengah. Sampai ke sini, Bapak Alas Madanom ini namanya pimpinan dari Pak Ahmad, Yai Ahmad, disebut Bapak Alas Desa Madanom ini. Artinya melawan Belanda juga sampai meninggal dunia. Dan akhirnya cerita cekaknya, cerita pendeknya, yang penting di sini punya nama Ahmad Danom ini Pak Ahmad, matinya
babatnya masih muda melawan Belanda, dinamakan Ahmad Danom. Berarti Ahmad Danom tuh matinya masih muda. Masih muda. Ahmad berarti Nom gitu ya. Ya. Oh iya. Bisa. Matinya masih muda. Tadi mati nih Pak Ahmad Sinom gitu. Sinom gitu ya, untuk melawan perjuangan Belanda Ya, sendiri ya, Pak. ya. Dan saat ini Pak, untuk jumlah penduduk yang ada Sudah berapa penduduk ini? kira-kira 6.900 berapa ya? 6.974. Hak pilihnya 5.089. Untuk desa ini sendiri ya Pak ya. Untuk kegiatan sehari-harinya desa ini sendiri apa ini? Karena sesuai dengan negara kita adalah negara agraris, dia petani Mas. Pertani. Petani. Banyak pertanian apa sih Pak yang banyak? Kopi, Mereka? kayu, tebu, padi hanya sedikit, sawah padi sedikit, jagung, dan buah-buahan yang ada di sini durian ada langsep. Yang Banyak belas durian, buah yang belas berarti durian, ya. ya, yang belas durian. Oh iya. Untuk kayunya sendiri udah banyak sekali Pak ya? Iya, sangat. Mungkin awal kayu ini mungkin ya? Iya. Kayu sengon Mas. Kayu sengon tuh ya? Oke. Banyak sekali Pak ya? Sangat. Hampir semua atau? Hampir semua. Dan untuk wisatanya sendiri Pak, ada banyak ya di sini ya? Hanya satu wisata Mas. Wisatanya? Tapi akan kita rintis di Gunung Pundensari itu gunung yang bersejarah pada waktu APS. Hutan pinus Mas. Hutan pinus ya? Itu akan dibangun? Akan dibangun tahun 2020 lah paling tidak ya. Ya sih bisa terus berkembang. Ya. Saya coba jalan-jalan ke Ya, ekowisatanya oke, nanti oke. kita kabar-kabaran Ya, lagi kalau ada oke, banyak oke, sekali oke, wisata oke. kita bisa kunjungi. Oke. Pak, terima kasih Ya, atas makasih, waktunya. makasih. Terima Makasih. kasih Ya, banyak ya, waktunya Pak ya. Oke. Dan inilah pemirsa ekowisata kebun kopi. Ekowisata ini sudah siap menyuguhkan potensinya dalam hal pertanian dan pengolahan kopi bagi wisatawan. Harga tiket masuk cukup terjangkau dengan minimal rombongan 25 orang bisa menikmati sensasi ekowisata kebun kopi organik. Akhirnya saya sampai di ekowisata Madamon ini ya. Nah pastinya juga kita bakal gimana sih caranya atau mungkin membuat kopi ini bisa terkenal dari sebelumnya cuma dianggap remeh saja. Dan banyak juga kawasan di sini atau penikmat kopi di sini tuh hanya mengenal atau mungkin sebatas kopi-kopi biasa, bukan mengenai ciri khas kopi ini sendiri. Pasca dibangunnya tempat wisata ini, itu akan menjadi suatu ikon tersendiri buat desa ini sendiri. Nah, pengen tahu seperti apa kisahnya bahkan perjalanannya ekowisata Amodano ini? Ikuti Irfan jalan-jalan di Sambang Teso Dama TV. Siang Bapak. Siang Mas. Ya, Pak, saya pengen ngobrol sebentar boleh ya Pak ya? Oh monggo, monggo. Monggo kita jalan ke Nggih, sana Pak. Siap. monggo.
Nah, Irfan sekarang berada sama Pak siapa ini, Pak? Pak Sudarmo Prasetyo. Salaman dulu, Pak. Siapa? Darno saya panggilnya. Pak Pras. Pak Pras saja. Ya. Pak Pras selaku apa, Pak, di sini? Saya selaku Mantri Tani dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang yang ada di Kecamatan Dampit. Dampit ini, Pak ya. Betul. Nah, untuk ekowisata ini sendiri, Pak, kenapa sih sampai muncul nih gagasan untuk membangun ekowisata ini sendiri? Ya, Renstra Kabupaten Malang, ya. Yang pertama lingkungan hidup, yang kedua pengentasan kemiskinan, yang ketiga bumi agrowisata. Oke. Bumi agrowisata. Untuk yang pertama dulu bisa dijelaskan, Pak? Pariwisata lekat dengan bumi agrowisata. Oke, Tentunya sesuai dengan leading Dinas Tanaman Pangan, Horti dan Perkebunan, ya. Kita tangkap peluang yang strategis ini. Oke. Ya. Melalui kelompok tani, kita berkumpul, berdialog, ya, muncul suatu gagasan untuk mendirikan ekowisata yang berbasis edukasi kebun kopi. Oh, itu ya muncul. Oke. Berapa lama, Pak, gagasan itu atau mungkin Ya. berdirinya? Kita mulai tahun 2017-18 kita intensif mengadakan ide-ide itu di awal 2019 ya. Kita melalui Dinas Tanaman Pangan, Horti, Perkebunan kita difasilitasi. Oke. Nah, muncullah suatu kawasan ekowisata yang ada di Desa Amadanom, Kecamatan Dampit. Karena Dampit ini potensi kopi. Yang Jadi ekowisata ini didirikan bertujuan untuk edukasi dari hulu sampai hilir. Ya. Di sini pemirsa kita bakal tahu atau mungkin ini kita jadi tahu sejarah dari ekowisata ini sendiri, Pak ya. Nah, Pak Pras sendiri, ini rencananya ada banyak ruangan ini, Pak ya. Bisa dijelaskan, Pak, ruangannya ada apa aja sih di sini? Mungkin wisatawan atau mungkin warga Malang bahkan luar Malang yang nonton Dampak TV biar tahu dan keinginan pengen datang ke sini ada apa aja sih selain kopi ini sendiri, Pak? Terima kasih, Mas. Tentunya dengan kelompok tani mempunyai ekowisata. Ini showroomnya perkebunan, di dalamnya di situ bisa mulai budidaya seperti tadi saya katakan di belakang, mulai hulu sampai hilir. Nah, tentunya dengan pengunjung datang ke sini pasti akan mendapatkan sensasi dan ilmu yang sesuai SOP, ya, bagaimana bisa menanam dan menikmati minum kopi yang betul-betul nikmat. Nah, saya persilahkan untuk datang ke ekowisata. Di dalam ekowisata sendiri juga ada fasilitas, kita bisa di samping edukasi ada kuliner juga. Oke. Ya, fasilitas untuk istirahat, untuk refreshing dengan kawasan yang masih higienis, ya. Kita pasti akan fresh kembali. Oke, Ya. siap. Dan endingnya nanti bisa minum kopi, ya, di kafe kami yang ada di dalam kebun Kopi itu sendiri ya. Ekowisata. Kawasan Ya. wisata sendiri ya. Nah, itu bisa Dampak TV yang kepingin jalan-jalan ke sini atau mungkin kepingin menikmati kopi bersantai ria bisa langsung ya, Pak ya. Pak Pras, saya pengen nyoba kopinya. Oke, siap. Nanti Nanti Pak, akan ya. disajikan Siap. oleh barista yang tentunya sudah mendapatkan sertifikasi. Oke, terima kasih Pak Pras. Saya jalan-jalan dulu ngelihat situasi yang ada. Oke, siap. Saya geser dulu, Pak ya. Oke, terima monggo. kasih banyak. Dibuka sejak tahun 2001 lalu, keberadaan ekowisata Amadanom kini makin banyak peminat. Edukasi terkait tanaman kopi diberikan secara kompleks. Setiap pengunjung tak hanya bisa menikmati hamparan kebun kopi. Di sana mereka juga bisa belajar bertanam, cara memetik kopi, hingga cara mengolahnya. Tercatat di sana ada 400 pohon kopi yang bisa dijadikan bahan edukasi. Pengunjung pun juga memiliki kesempatan mencicipi langsung hasil olahan kopi dari desa Amadanom.
Petani kopi di Desa Madanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang sejak tahun 2017 lalu telah membudidayakan kopi organik dan telah mengantongi sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik Dunia dengan standar sertifikasi, yakni produksi kopinya sudah organik dan terbebas dari kimia dan proses penanamannya harus terbebas dari kontaminasi kimia. Dengan penghasilan 1,2 ton kopi organik per hektarnya. Luas lahan kopi di Kecamatan Dampit mencapai 3.500 hektar lebih yang tersebar di 17 kecamatan, mayoritas berada di lereng 4 gunung yakni Gunung Semeru, Bromo, Arjuno, dan Gunung Kawi. Para petani kopi organik memilih menjual kopi mereka ke pemesan langsung tanpa melalui perantara pedagang atau tengkulak kopi. Ibu. Iya. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Iya, Saya Bu Tustianingsih dari Petani Amadano. Oh iya, Ibu, saya kan ini dari Sambang Deso Dapat Iya. TV nih, Bu ya. Ibu Iya. lagi ngapain ini? Ini lagi petik kopi, Mas. Oh, bisa saya bantu. Boleh, monggo Saya silakan. taruh tas dulu Iya, ya, Bu. monggo. Biar enak petiknya. Iya. Ya. Oke. Sambil memetik gini biasanya. Ini Mas saya kasih topi biar nggak panas. Siap, sudah pemirsa. Saya dikasih topi biar nggak kepanasan dan biar seger. Yuk kita bantuin Bu siapa Bu tadi? Bu Tustianingsih. Bu Tusti ya, Iya, Bu Tusti Tusti, untuk ya. bantu memetik kopi dan memilih bibit Iya, kopi iya, terbaik iya. dari Amadano ini. Iya. Ya, Ibu, untuk kopinya sendiri nih Bu ya. Oke, yang dipilih kopi yang jenisnya seperti apa ini Bu? Gini Mas ya, sifat, untuk memetik kopi petik itu harusnya kita pilih yang warnanya merah, ya, merah menyala kayak ini Mas, Oke. ya, kayak ini ya. Siap. Ini Oke. bisa dipetik. Oke, seperti ini ya berarti. Seperti Bu, ya? ya, yang merah Ini bisa. menyala itu bisa dipetik ini. Untuk memetikannya sendiri ada caranya sendiri nggak Bu? Cara sendiri ya, Atau petik bebas saja? enggak ya, ada seperti cara bebas sendiri ya? gitu ya. Kita pegang dahannya, dahan, oke. ya. Heeh. Lalu kita ambilin satu persatu yang merah, Oke. biar nggak tercampur dengan yang warna hijau dan kuning. Iya, Ya, iya, kita iya. ambili satu persatu. Jadi seperti ini ya? Iya. Boleh saya petik ya Bu? Boleh. Oke. Iya. Jadi dahannya Dipegang, pegang dulu, kita ini petik langsung satu dipetik. persatu yang merah Oke. menyala saja. Diputar atau? Ya, langsung aja Langsung aja seperti ini Ya, ya? betul. Oke. Ya, itu yang Siap. yang benar. Ini yang benar ya Bu? Ya. Nah ini pemirsa Dapat TV, jadi pemetikan tuh nggak sembarangan, jadi kita harus ada tahu tekniknya dan juga caranya ya. Oke. Dan untuk pemetikannya sendiri butuh berapa lama ini Bu? Untuk memetik kopi yang sudah panen, berapa, 1 hari atau berapa banyaknya hektar mungkin? Tergantung dari banyaknya hektar, Mas. Kalau umpama 1/4 itu kita nggak bisa dalam waktu 1 harian, mungkin 2 atau 3 hari. Oke, Ya, siap. dari pemetikan tadi kita yang namakan pecah kulit itu dipecah Oh, kulit. jadi saya bisa nyontoh satu Boleh, ya? monggo. Oke. Jadi pecah kulitnya. Ya, tapi dengan ada mesin ya Mas. Oh, ya. nggak manual Bukan, kan, iya Bu? enggak. Iya. Ya, soalnya kan banyak. Ya. Terus jadinya kayak gini ini. Oh, jadi seperti ini. Setelah jadinya kayak gini kita jemur. Nah, jadi seperti ini. Kita Jadi jemur. dijemur dulu nih pemirsa Dapat TV. Habis itu Setelah kering itu pecah kulit lagi, Mas. Oh. Jadi
menghilangkan kulit yang keras ini, Keras cangkang itu yang ya. keras ini menjadi namanya kopi OC. Ya. Oh, ini Itu dilepas dikupas. lagi Iya, ya? Oke, dilepas lagi. ini Setelah dilepas kering, lagi, pemirsa. dilepas lagi. Jadilah kopi OC. OC yang kayak gini. Kopi itu kopi muda gitu ya, Bu? Enggak, kopi yang sudah hilang cangkangnya. Oh, Iya, ini. itu. Ini contohnya seperti ini. Ini kopi itu. OC namanya. Nah, kalau misalnya teman TV belum tahu, nah mumpung kita jalan-jalan ke sini ya, Bu ya, jadi tahu nih. Ya. Nah, untuk penanaman kopi ini sendiri setelah dipanen apakah bisa dipanen lagi atau pindah lahan lagi? Untuk pemanenan itu kan jangka waktunya itu 7 bulan. Setelah 7 bulan itu kan panenan itu tidak sekaligus, Mas. Oh. Itu ada 3 tahapan. Panen yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, pokoknya kita itu milihnya kopi yang warnanya merah menyala. Yang merah Iya, menyala. menyala. Oke, siap. Dan mungkin pemirsa Rama TV kita bakalan gimana sih? Boleh tahu ya, Bu ya? Iya, boleh. Untuk pembuatan kopinya, sangrenya seperti Iya, apa? iya. Biar pemirsa juga tahu dan mau jalan-jalan ke sini juga. Iya, boleh. Kita ke arah mana, Ibu? Ke arah ke sana. Ke arah sana. Oke, ayo. Mari kita ikuti. ke Sangre. Ya. Kita ke Sangre. Nah, Pemirsa, perbedaan kopi hitam dengan hijau robusta adalah pada proses sangrainya. Kopi dipanaskan pada suhu sekitar 75 derajat Celcius, kemudian dilayungkan dengan biji kopi yang berwarna hijau. Langsung dihancurkan sampai berupa bubuk hijau. nah bisa dapat TV. Sekarang saya berada sama Pak Nur. di rumah Pak Nur ya ini ya. Oke, Pak, rumah Pak Nur ini sebagai apa sih nih, Pak? Saya sebagai roasting di sini. Oh, pengeringan ya? Bukan Apa? roasting biji dari biji mentah jadikan bubuk. Oh, udah berapa lama, Pak? 2 tahun. 2 tahun ini ya. Ini alatnya ini, Pak ya? Ini alat kelompok. Ini alat kelompok ya. Oh, prosesnya juga di sini juga atau ada Kan lagi? Ada 2 kan. Ada 2. Nah, tapi saya kebetulan saya untuk melayani umum. Oh, salah satunya Iya. Bukan Bapak untuk ini ya? bukannya apa? Produksi kelompok. Untuk prosesnya sendiri berapa lama, Pak, untuk kopi biji kopi menjadi kopi seperti ini, hitam seperti ini? Kopi Kisaran 30 menit. 30 menit sudah berapa kilo itu, Pak? Kita main 2 kilo, 4 kilo, 10 kilo sama. Aturan mainnya 30 menit. 30 menit semuanya ya. Dan bedanya sendiri, Pak, kopi Amadhanum ini Ya. sama kopi-kopi lain apa sih? Ya, kita kalau main di kopi kan harus tahu karakter kopi. Kopi Amadhanum karakternya seperti apa. Kalau karakternya Amadhanum sendiri seperti apa, Pak? Kalau Amadhanum itu terlalu fresh, terus tebel rasa pahitnya itu. Oh, Lebih enak kopi Lebih Amadhanum enak ya? sini. Bukan saya ngundulin desa saya, ah. memang kenyataan seperti itu. kopinya kental, pahit ya, Pak ya? Pahit juga. Dan ini bijinya salah satunya seperti ini? Apanya? Atau contoh bijinya seperti ini? Ini kita main di proses medium to dark ini. Dan memang paling banyak disukai anak-anak muda ya, Pak? Iya, apalagi yang paling sekarang paling lagi gencarnya kopi lanang itu. Kopi lanang, Nah. ya benar-benar. Saya pernah dengar kopi lanang itu yang paling seneng ya. Nah itu pemirsa, itu sedikit kita wawancara sama bapaknya. Nah, untuk kita pengen tahu lagi seperti apa sih, saya mau jalan-jalan lagi, Pak, Oke. untuk keliling-keliling desa ini. Iya, Seperti apa sih kualitas kopinya, dan juga pengen tahu Iya. berapa lama untuk kita bisa mempertahankan kenikmatan kopi di lidah kita. Ya, ikuti terus pemirsa Rama TV yang bahagia. Pasti kita bakal ketemu lagi untuk di Sambang Deso ya. Yuk, Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, selesai sudah perjalanan Irfan di desa Amadhanum ini ya. Maksudnya
Semoga desa ini bisa menginspirasi semua desa-desa yang ada di Malang Raya, bisa untuk mengembangkan usaha mereka, bisa untuk mengajukan potensi mereka, dan bisa untuk kita bakalan kunjungi desa-desa mana yang bisa berkembang, dan bisa untuk kita jadikan sebuah momen yang bagus untuk kita tampilkan Dama TV. Saksikan terus Sambang Desa bersama Irfan dari Desa untuk Indonesia.